Halo YouTube, welcome back to my channel Bang Sandi TV. Ketemu lagi kita ya, harapan saya selalu untuk kawan-kawan semuanya di sana, dimanapun berada, amin ya rabbal alamin. Ya, di video kali ini Bang Sandi akan kembali berbagi atau sharing ya tentang networking. Dan lagi-lagi masih ngebahas tentang Telkomsel Orbit Star 2 ini, atau modem and router Huawei B312 yang barusan Bang Sandi unboxing. Dan kemarin juga sempat Bang Sandi ngetes dengan menggunakan kartu Bayu di video saya sebelumnya. Nah, hari ini Bang Sandi akan kembali sharing kepada teman-teman mengenai speed test ya, atau kecepatan internet atau kecepatan bandwidth-nya yang Bang Sandi dapatkan di lokalan saya. Kalau saya sendiri tepatnya di Kalimantan Tengah, di Kecamatan Kota Besi ya. Bandwidth-nya atau kecepatannya itu sepertinya bisa dibilang tidak sesuai dengan ekspektasi saya ya, tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh banyak orang sih kalau di sini ya. Berbeda dengan saya ada ngelihat ya di YouTube, ada juga ngelihat di postingan-postingan di blog, di Facebook dan sosmed lainnya, mereka mendapatkan bandwidth atau kecepatan speed testnya itu gede banget gitu ya. Orbit Star 2 ya, yang mana kalau kita melihat dari website dari MyOrbit sendiri itu up to sampai dengan 15 Mbps ya kalau tidak salah ya, nanti kita akan buka sama-sama. Cuman untuk kecepatan yang saya dapatkan setelah beberapa kali saya ngetes dengan speed test bawaan Google dan juga speed test yang dari Ookla, itu ya kecepatannya di bawah 10 Mbps lah. Dan kadang-kadang malah drop banget gitu ya. Saya tidak tahu faktor apa penyebabnya, kenapa bisa dapat kecepatan cuman segitu. Nah, hari ini kita akan ngebahas dan kita akan saling sharing bagaimana dengan hasil speed test Orbit Star 2 ini di tempat kalian. Dan inilah hasil speed test Orbit Star 2 ini kalau di tempat saya. Oke, baik, kebetulan ini untuk Telkomsel Orbit Star 2-nya saya tidak menggunakan kartu Bayu, melainkan saya sudah pakai kartu yang sudah bundling dengan modemnya ini, dan sudah saya daftarkan juga mengikuti langkah-langkah yang ada di panduan ya, mulai dari mendaftarkan nomor HP-nya sampai dengan mendapatkan kuota gratis sebesar 50 GB. Oke, baik, kali ini kan saya coba untuk merekam layar saya kembali ya. Untuk memastikan itu saya matikan paket data, dan ini sudah saya koneksikan dengan wifi-nya, namanya VitaQueen. Kebetulan ini adalah orderan rekan kita yang ada di Kalteng juga. Saya akan rekam layar saya untuk memperlihatkan kepada teman-teman ya. Untuk pertama-tama kita akan mencoba speed test menggunakan aplikasi Speed Test by Ookla ya. Nah, ini adalah aplikasi speed test yang bisa di-download secara gratis di Play Store. Dan kalian bisa lihat sendiri di sini koneksinya disebutkan multitunggal. Untuk ISP-nya sendiri PT Telekomunikasi Indonesia Banjarmasin. Jadi ini ISP-nya yang dibaca adalah di Banjarmasin ya. Nggak di Kalteng, tapi di Kalsel. Kita langsung aja mulai speed test yang pertama ya. Jadi kita dapat nanti rata-ratanya. Untuk pingnya sendiri didapatkan 56 ms ya, jitternya 11 ms. Paket lossnya di sini nggak ada. Oke. Nah, ini yang didapatkan sekitar 7,3 Mbps ya. Kemudian kita akan melihat unggahnya berapa dapatnya ini. Kalau unggahnya di sini sekitar 9, atau 8 Mbps ya. Sekitar 9-an lah ya. Oke, baik. Unduh yang didapatkan di speed test yang pertama adalah 7,41 Mbps. Kemudian unggahnya di 8,68 Mbps. Nah, sekarang kita akan coba uji kecepatan melalui aplikasi Google langsung aja ya. Melalui Chrome ya, maksud saya melalui Chrome. Kalian bisa tuliskan speed test di bagian pencarian. Kemudian langsung aja klik jalankan uji kecepatan. Di sini kurang lebih hampir sama. Di 8, 9, tapi nanti bakal turun lagi nih. Ini 4G ya, karena di sini kayaknya belum ada yang punya perangkat 5G sih. Nah, malahan di sini lebih turun nih. Dapatnya di 6,82 megabit per detik atau Mbps.
Terus untuk uploadnya malahan di 7,73 Mbps. Ini untuk unggah atau uploadnya ya. Oke, baik. Kecepatan ini sudah saya tes berulang-ulang ya. Memang hasilnya ya rata-ratanya seperti ini. Di 6 Mbps-an dan juga unggahnya di 7 Mbps-an. Segitulah. Kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Tidak stabil ya, tidak stabil dan tidak sebesar atau secepat di lokasi kalian mungkin. Atau mungkin yang ada juga yang di bawah ini masih dia di tempat kalian, mungkin saja karena sinyalnya memang tidak begitu baik. Tapi kalau ini bisa dipastikan sinyal sangat baik. Untuk mengecek bahwa sinyal dari Orbit Star 2 yang saat ini saya coba ini baik, kita bisa melihat secara langsung ya. Saya akan masuk ke dalam router and modemnya melalui alamat IP 192.168.8.1. Baik, kita akan login. Kita akan login ke Orbit Star 2-nya. Nah, ini sebenarnya bisa menggunakan aplikasi ya. Aplikasi yang bisa di-download juga di Play Store. Cuman saya lebih nyaman, lebih terbiasa menggunakan browser aja. Sekarang kita login di sini. Admin. Kebetulan ini untuk adminnya sudah saya ganti ya. Seperti di video saya sebelumnya. Oke, bisa kita perbesar. Nah, untuk koneksi internet sekarang ya terhubung ya, paket datanya aktif. Untuk bisa melihat seberapa bagus sinyal, kita bisa buka menu lanjutan ya di pojok kanan. Kemudian kita bisa klik di sub menu sistem. Nah, di menu sistem kemudian kita bisa melihat di sini ya. Di bagian bawah. Nah, kita bisa lihat di bagian bawah, di sini ada informasi mengenai router kita atau modem kita ini. Nah, di sini aja poin pentingnya. Kita bisa lihat di situ untuk kita perbesar lagi deh ya biar lebih jelas teman-teman ngelihatnya. Nah, kita bisa lihat di sini untuk RSRQ ya, RSRQ-nya ini di minus 9,0 dBm atau dB ya. RSRQ-nya bisa dilihat ini di minus 9 dB. Ini sangat baik ya, sangat bagus ya untuk di minus 9 dB ini. Nanti tabelnya bisa saya kasih lihat di sini ya, kasih lihat di sini biar teman-teman bisa paham juga. Kita sama-sama belajar pemula. Terus RSRP-nya itu di minus 78 dBm. Ini juga tergolong bagus ya. Minus 78 dBm. Tabelnya bisa kalian lihat di sini. Untuk RSSI. Nah, untuk RSSI-nya di sini di minus 53 dBm. Ini juga termasuk bagus. Tergolong bagus ya. Baik sinyalnya itu. Terus untuk SINR-nya ini di 2 dB. Ya, ini bagus banget ya. Untuk SINR-nya juga bagus gitu loh. Untuk daya pancarnya sekian-sekian nih. Ini lebih advance lagi nih. Buat teman-teman yang memang selama ini mempelajari tentang LTE ini atau bagian-bagian pembelajaran ini bisa komen-komen di bawah ya untuk lebih menerangkan kepada teman-teman kita yang mungkin baru pemula seperti saya juga sambil belajar. Nah, bisa kita lihat di sini. Kita lihat bandnya band 3. Dan lain-lain, tapi yang paling penting adalah 4 poin ini, RSRQ, RSRP, RSSI, SINR ini adalah indikator supaya kita bisa mengetahui seberapa bagus sih sinyal dari BTS-nya sana itu ke router and modemnya ini. Ini bagus ya, sebenarnya sinyal ini sangat bagus. Cuman, kenapa kok kita cuma dapat bandwidth segitu tadi ya? Bisa kita lihat bandwidth yang kita dapatkan di uji yang pertama, sambil kita uji lagi ya, sambil saya uji. Kok bisa dapat cuman di bawah 10 Mbps. Sedangkan ya menurut website MyOrbit-nya kalau misalkan lokasi kita itu memenuhi syarat atau lokasi kita itu memang tercakup areal yang bisa digunakan untuk Orbit Star 2 ini itu setidaknya dapat up to 15 Mbps. Cuman up to. Nah, teman-teman itulah. Nah, kan turun lagi kan di 2,37 malahan. Padahal ini yang menggunakan cuma satu handphone ini aja. Nah, malah uploadnya di sini naik nih. Nah, uploadnya di 14, sekian. Oke, bisa dilihat. Dapat di 13,8 Mbps ya. Pingnya ya standar lah di 52 ms, masih di 2 digit. Jitternya naik jadi 54 ms ya. Oke, bisa teman-teman lihat di situ. Baik. Tidak stabil ya, bisa dibilang tidak stabil. Saya akan kasih lihat ke teman-teman langsung dari situs
myorbit.id. Untuk Orbit Star 2 ini tingkat kecepatannya adalah up to 15 Mbps ya. Sorry ya kalau suaranya agak berisik, saya di pinggir jalan soalnya. Tingkat kecepatannya up to 15 Mbps dan ini bisa dipakai sampai 32 pengguna dan bla 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 ya untuk spesifikasinya di sini. Memang sengaja saya tidak menggunakan antena karena bisa teman-teman lihat kan tadi di keterangan dari SNR-nya, dari RSSI-nya dan lain-lain sebagainya itu sinyal sudah sangat bagus. Tapi kecepatan yang didapatkan tidak stabil, intinya tidak stabil. Saya tidak berani juga mengatakan itu kecepatannya sangat lelet gitu, tapi tidak stabil. Mungkin ya, kalau menurut analisa saya pribadi, faktor penyebab ini adalah karena di sini memang BTS itu kalau nggak salah ada 2 sih ya, ada 2. Satu di Kota Besi Hulu, yang satu di Kota Besi Hilir. Nggak tahu sih apakah di Kota Besi Hilir juga sama gitu ya. Tapi saya rasa sama aja sih, karena memang di sini tuh padat penduduknya, lumayan padat penduduknya, dan pengguna Telkomsel itu juga banyak banget gitu, karena Telkomsel itu jaringan yang jarang gangguan gitu ya, BUMN. Terus sehingga mengakibatkan bandwidth yang tersedia itu ya menurun gitu, berkurang karena saking banyaknya pengguna gitu loh ya. Beda halnya mungkin dengan lokasi yang dimana pengguna kartu itu bervariasi ya, pengguna dari provider itu bervariasi, ada yang pakai XL, ada yang pakai Indosat. Kalau di sini tuh memang Telkomsel ini yang paling baik gitu ya, sinyalnya yang paling bagus dan jarang gangguan, jarang maintenance. Meskipun mati lampu, mati listrik pun di sini tetap bisa digunakan gitu ya. Itulah kelebihan Telkomsel di sini. Cuman karena kelebihan ini sehingga membuat bandwidth itu sepertinya tarik-menarik sehingga ya kecepatan menjadi tidak stabil. Itu sih menurut analisa pribadi saya. Nah, sekarang saya ingin bertanya sama teman-teman, bagaimana dengan kecepatan Orbit Star 2 atau perangkat Orbit ini di lokasi kalian? Silahkan komen di bawah ya. Basani pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.